Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Anggraini, NIM 14014181150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Masih kuat menerima materi dari ibu? Nah, masih semangat? Alhamdulillah, sangat antusias ya anak-anak ibu. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Kita akan melanjutkan materi apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, Sinta, kita hari ini belajar apa? Iya benar, yaitu keberagaman di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi keberagaman di Indonesia. Nah, tolong diperhatikan ya anak-anak dan catat poin-poin pentingnya ya di dalam buku tulis kalian. Nah, jadi negara Indonesia itu memiliki beragam suku, budaya, bangsa, dan bahasa, dan adat istiadat, dan agama. Keberagaman di Indonesia inilah yang menjadi unik dan berbeda dengan negara lain di dunia. Nah, keberagaman di Indonesia ini adalah sebagai berikut. Ada yang tahu keberagaman di Indonesia itu apa saja? Ada yang tahu? Ya, ya Sinta. Ya, betul sekali. Nah, jadi yang pertama yaitu keberagaman sosial. Nah, apa itu keberagaman sosial? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Contohnya, yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku, bahasa, adat, agama, dan masyarakat sekitar. Lalu, keberagaman lainnya apa? Keberagaman ekonomi. Nah, apa itu keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah perbedaan kegiatan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, lalu keberagaman lainnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, yaitu keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah perbedaan kebiasaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di Indonesia ini terdiri dari berapa? 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut siapa? Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Nah, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. Nah, di mana penduduknya memiliki banyak suku, adat, dan agama. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia itu harus saling menghargai antar sesama. Lalu, apa saja sikap-sikap kita dengan adanya keberagaman ini? Ada yang tahu apa sikap yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ya, Andi, apa? Iya, benar sekali. Jawabannya bagus. Tepuk tangan untuk Andi. Nah, jadi sikap keberagaman yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, berlaku ramah dengan orang yang berbeda suku dengan kita. Lalu saling menjaga kerukunan dan toleransi serta tidak merasa benar sendiri. Tidak menjelek-jelekan suatu golongan atau agama lain seperti kitab suci dan lain-lain. Yang terakhir, berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan keberagaman.
Sudah jelas yang Ibu jelaskan? Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita perhatikan pada LKPD yang pertama. Bisa dilihat pada LKPD yang pertama. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Berhitung dari Sinta. Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi mengenai LKPD yang pertama. Nah, sekarang anak-anak akan berdiskusi lalu kalian akan mempresentasikan ke depan kelas. Nah, sekarang kita cermati pada LKPD yang pertama, yaitu kalian cermati mengenai keberagaman dengan mencari informasi yang kalian tahu. Bisa di buku yang kalian bawa, bisa kalian ke perpustakaan untuk mencari informasinya. Nah, ini ada gambar perbedaan suku dan asal daerah yang berbeda-beda. Ini ada berapa tokoh? Ada 5 tokoh. Nah, selanjutnya kalian akan mengidentifikasi mengenai gambar-gambar tersebut. Identifikasi dan menentukan keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini dari kelima orang ini, kelima tokoh ini ya, dari mengidentifikasi apa asal mereka, bahasa mereka, makanan mereka, alat musik mereka, dan pakaian daerah mereka dan tarian daerah mereka. Kalian sebutkan dan identifikasi dan tulis pada lembar kerja peserta didik nomor yang pertama. Nah, sudah jelas? Jika sudah, Ibu memberi waktu selama 15 menit ya untuk mencari informasi dan lalu nanti mempresentasikan ke depan kelas. Andi, udah selesai? Kelompokmu udah selesai? Alhamdulillah. Yaudah, lanjutkan ya. Kelompok 2 udah selesai? Udah selesai? Ya, bagus. Kelompok 5 sudah selesai? Oh, alhamdulillah. Jadi anak-anak sudah selesai semua ya. Nah, setelah selesai semua, kalian presentasikan ke depan kelas. Nah, kelompok siapa yang berani maju ke depan kelas? Tunjuk tangan. Ya, kelompok 2, silakan. Nah, anak-anak, jika teman kalian sedang mempresentasikan diskusi mereka dan berbicara di depan kelas, tolong diperhatikan ya dan didengarkan dan dipahami. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan. Nah, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2, Masya Allah. Nah, ada yang masih belum jelas? Ada yang masih belum jelas? Alhamdulillah sudah jelas semua ya mengenai LKPD yang pertama. Jadi, Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, daerah, dan kepercayaan agama, dan lain-lain. Nah, namun di Indonesia ini bisa mempersatukan berbagai keberagaman ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, penerapan ini dalam sikap kita dalam menghormati keberagaman ini tertulis dan tertuang dalam sila ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa yang akan ditanyakan, Mbak Lisa? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apa manfaat keberagaman budaya ini? Apa manfaatnya? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Lisa? Ada yang bisa membantu?
Ya, jadi manfaat keberagaman budaya itu yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, apa? Keberagaman ini sebagai identitas bangsa di mata internasional. Dan keberagaman ini juga sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, selain itu juga keberagaman ini juga sebagai ikon pariwisata Indonesia sehingga menambah pendapatan negara, APBN negara. Lalu kita dengan adanya keberagaman ini kita dapat memupuk sikap toleransi. Nah, yang terakhir itu keberagaman ini sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Sudah jelas? Alhamdulillah. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika sudah jelas, nah, sekarang Ibu akan tutup pelajaran pada pagi hari ini ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.